ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan juga ana ucapkan terima kasih kepada Pak Rama dan juga tim ahensi mengaji yang sudah mengatur pertemuan kita kali ini. Ana juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberkahi usia kita, harta kita, dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan tentang sabda Rasulullah SAW, bahwasanya keimanan itu terdiri dari 70 sekian cabang. Ya, kita sudah sebutkan bahwasanya cabang yang paling tinggi diantaranya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling bawah diantaranya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dari jalan manusia. Dan juga kita sudah sebutkan bahwasanya rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya, bagaimana seseorang bisa menumbuhkan rasa malu di dalam hatinya, ya, dan apa pula rasa malu yang dimaksud oleh nas-nas syariat ini. Ya, apa mana rasa malu yang terpuji dan mana rasa malu yang tercela, ya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala setelah memulai pembahasan beliau tentang keimanan dengan hadis tersebut, ya beliau mulai menyebutkan tentang rukun-rukun iman. Ya, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya tentang Islam, ya Syekh juga telah menyebutkan pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Nah, di sini beliau mengatakan, qala rahimahullah ta'ala wa arkanuhu sittah, rukun-rukun iman ada 6 jumlahnya. Yang pertama adalah antuk minabillah, ya, engkau beriman kepada Allah. Nah, ikhwati wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kalau berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama dan juga para guru-guru kita biasanya membahas tentang 3 hal tentang Allah yang harus kita imani. Ya, 3 hal tentang Allah yang harus kita imani, yang juga sering disebut dengan pembagian tauhid atau klasifikasi tauhid. Yang pertama adalah rububiyah, dan yang kedua adalah uluhiyah, dan yang ketiga adalah asma wa sifat. Jadi kita beriman kepada Allah, ketika kita ditanya, ya bagaimana yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Ya, jawabannya adalah beriman kepada Allah mencakup beriman dengan rububiyahnya Allah, kemudian beriman dengan uluhiyahnya Allah, dan juga beriman dengan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan berusaha membahas 3 jenis atau 3 klasifikasi tauhid ini secara langsung dan juga secara singkat. Kita mulai dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, atau kita sebutkan dulu pengertian umum dari 3 jenis atau 3 klasifikasi tauhid ini. Ya, kalau kita merujuk kepada ucapan salah seorang alim yang terkenal, yaitu Ibnu Battah Al-Akburi rahimahullah ta'ala, ya beliau mengatakan bahwasanya aslul iman, ya, pokok keimanan atau inti dari keimanan yang wajib diyakini oleh para makhluk tentang Allah Subhanahu wa taala mencakup 3 hal. Jadi kita akan mencoba menjelaskan 3 unsur ini dari ucapan Ibnu Battah Al-Akburi rahimahullah ta'ala, ya, dalam karya beliau yang fenomenal, yaitu Al-Ibanah Al-Kubra. Ya. Yang pertama adalah agar seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rububiyah yang mutlak. Ya, hanya Allah lah yang memiliki rububiyah. Ya, sehingga dengan meyakini hal ini, ya, seorang akan menyelisihi para orang-orang yang meyakini tiadanya Tuhan, orang-orang yang meyakini tiadanya pencipta,
yang meyakini bahwasanya alam semesta ini tercipta begitu saja tanpa ada penciptanya. Ya, ini yang pertama. Jadi meyakini rububiyah Allah, sehingga dengannya kita menyelisihi orang-orang yang mengingkari adanya pencipta. Kemudian yang kedua, ya, seorang meyakini wahdaniyatah, meyakini bahwasanya hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Ya, sehingga dengan keyakinan ini, ya, dia menyelisihi mereka-mereka yang melakukan kesyirikan, yang beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, beribadah kepada hal-hal yang dipertuhankan selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. Ya, tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. Ayat taqidahu mausufan bis sifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha min al-ilmi wal qudrati wal hikmah wa sa'ir ma wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Yang meyakini seluruh sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dan meyakini bahwasanya sifat-sifat tersebut berada pada level tertingginya yang berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ya, ini pada umumnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan secara lebih terperinci tentang tauhid rububiyah, ya, tentang keimanan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama tentunya kita harus mengetahui apa sih makna rububiyah ini secara bahasa. Ya, kalau kita mau perhatikan ya, rububiyah ini terdiri dari huruf ro dan ba ya, kebanyakan. Ada huruf ro dan juga ada huruf ba dua kali di situ. Rububiyah. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya rububiyah ini atau diambil dari kata Rabb, ya, dari kata Rabb yang sering juga kita kenal dalam bahasa Indonesia yang berarti Tuhan, ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, sebenarnya apa sih makna Rabb ini dalam bahasa Arab, ya? Kalau orang Arab mengatakan Rabb, ya, itu yang mereka maksud adalah beberapa hal. Yang pertama adalah pemilik dari sesuatu, ya, Al-Malik, ya, pemilik dari sesuatu, ya. Jadi oleh karenanya mereka sering mengatakan apabila seorang memiliki unta, mereka mengatakan huwa Rabbul Ibil, ya, orang ini adalah pemilik unta tersebut. Ya, jadi makna Rabb yang pertama adalah pemilik dari sesuatu. Kemudian yang kedua, makna Rabb yang kedua adalah As-Sayyidul Muta', tuan yang ditaati secara mutlak. Ya, tuan yang ditaati secara mutlak. Ya, oleh karenanya mereka menyebut, ya, dahulu di zaman masih ada perbudakan, ya, mereka menyebut orang-orang yang memiliki budak itu dengan Rabb, ya. Jadi Rabb-nya budak tersebut, ya, Rabbul Amah, ya, Rabbul Abd, ya, tuannya budak. Yang namanya budak itu kepada tuannya tunduk sepenuhnya. Ya, bahkan harta milik budak tersebut juga, ya, milik tuannya. Ya, jadi dia tidak memiliki apapun di hadapan tuannya. Jadi mereka, orang-orang Arab, menggunakan kata Rabb ini untuk maknanya seperti ini, yaitu tuan yang ditaati secara mutlak. Kemudian makna yang ketiga adalah al-muslihu lisyai'i al-mudabbiru lahu. Yang disebut dengan Rabb, ya, menurut etimologi Arab adalah sesuatu atau sosok yang memperbaiki dan mengatur sesuatu. Jadi apabila ada seorang yang mengatur suatu tempat, ya, kemudian dialah yang bertanggung jawab atas tempat tersebut, ya, dari dalam segala hal, yang maintenance-nya, kemudian pengaturannya, maka orang ini disebut dengan Rabb dalam bahasa Arab. Nah, jadi ketiga makna ini, yaitu pemilik, kemudian tuan yang ditaati secara mutlak, dan juga yang sosok yang mengatur dan memperbaiki sesuatu, itu semuanya termasuk dalam makna Rabb ketika kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memiliki alam semesta ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang merupakan zat satu-satunya yang ditaati secara mutlak di alam semesta ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini dengan sempurna. Ya, inilah makna dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, ya, sebagai Tuhan alam semesta.
Ya, kalau kita mau sebutkan definisi tentang rububiyah ini, apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada rububiyahnya Allah? Ya, maka jawabannya adalah kita mengesahkan Allah terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, jadi kita meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Ya, apa sih contoh perbuatan-perbuatan Allah? Ya, seperti misalnya menciptakan. Ya, kita meyakini, ketika kita meyakini mengimani rububiyah Allah, kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala sesuatu. Ya, seperti misalnya memberikan rezeki. Ya, hanya Allah lah yang mengatur dan memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta ini, apapun jenis makhluknya. Ya, manusia, hewan, tumbuhan, dan selainnya. Kemudian menghidupkan dan juga mematikan. Hanya Allah lah yang mampu menghidupkan dan mematikan di alam semesta ini. Ya, dan juga mengatur, ya, mengatur jalannya matahari, jalannya alam semesta, ya, revolusi bumi, rotasi bumi, kemudian peredaran benda-benda langit di berbagai galaksi yang ada. Ya, semuanya itu adalah murni, ya, wewenang, kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada pihak lain yang terlibat di dalamnya. Ini adalah makna dari tauhid ar-rububiyah yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kalau kita mau sebut ayat-ayat yang banyak atau ayat-ayat tentang rububiyah, maka tidak mungkin kita sebutkan semuanya dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ya, kami akan perlihatkan kepada mereka, kepada manusia dan jin, ya, pertanda-pertanda kekuasaan kami di alam semesta ini. Ya, kami akan terus perlihatkan kepada mereka hingga terjelaskan bagi mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha benar. Ya, jadi kalau kita mau hitung ayat-ayat, baik ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat yang sifatnya kauniyah di alam semesta ini, maka jumlahnya tidak terbatas, yang menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau mau kita klasifikasi dalil-dalil ini, maka kita bisa sebutkan bahwasanya ada beberapa dalil, ada beberapa kelompok dalil yang menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya yang pertama dalil dari syariat. Ya, syariat Islam ini secara umum yang membawakan dalil-dalil yang menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta, sebagai pencipta alam semesta, dan juga sebagai satu-satunya zat yang berkuasa dalam pengaturan alam semesta ini. Ya, seperti misalnya dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Perhatikan kata Rabb di sini disebut. Rabbil alamin, rububiyah, ya. Tuhan semesta alam. Kemudian juga dalam surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul a'udzu birabbin nas." Ada Rabb lagi di sini. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Rabbun nas, ya, Tuhannya manusia. Ya, dan juga ayat-ayat lainnya dari syariat ini. Kemudian kelompok dalil yang kedua, ya, selain dalil syariat, adalah dalil fitrah. Ya, kita sebagai umat Islam, ya, meyakini bahwasanya fitrah manusia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, sebagai Tuhan alam semesta. Ya, fitrah manusia ini seluruhnya tanpa terkecuali diciptakan di atas fitrah ini. Ya, kalau kita mau lihat dalam surat Yunus, ya, ayat ke-12, ya, surat Yunus ini uh, ayat surat Yunus ini surat Yunus surat ke-10, ya, surat ke-10 ayat ke-12. Ya, Allah di sini menjelaskan bukti pertama yang menunjukkan bahwasanya fitrah setiap orang adalah meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Sudah siap terjemahannya Pak Rama? Kalau sudah siap silahkan dibaca. Surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-12. Surat Yunus ayat ke-12 yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat.
seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, jadi ini poin pertama, teman-teman sekalian, bahwasanya setiap manusia ketika dia berada dalam kondisi terdesak, ketika dia berada dalam kondisi yang sangat genting, ya hatinya pasti mengarah kepada Tuhan, pasti mengarah kepada Tuhan. Ya, mau seumur hidupnya dia mengakui bahwasanya, atau seumur hidupnya dia menyatakan atau mengklaim bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya, ya, mau dia misalnya sebagai dai ateisme misalnya, ya pasti ketika kondisi-kondisi seperti ini tiba, ya hatinya pasti akan mengarah kepada Tuhan semesta alam. Ya, oleh karenanya Allah mengatakan, ya apabila manusia, ya Allah tidak mengatakan apabila seorang muslim, tapi apabila manusia tertimpa suatu mara bahaya yang mendesak, yang sangat mengancam jiwanya, ya maka dia akan berdoa kepada kami, akan memohon kepada kami. Ya baik doanya dia ucapkan ataupun tidak, pasti hatinya akan mengarah kepada Tuhan semesta alam ini, yang selama ini seumur hidupnya mungkin dia ingkari oleh lisannya. Ya, ini adalah poin yang pertama, bahwa setiap manusia pasti akan mengarah kembali kepada Tuhan ketika kondisi-kondisi seperti ini ya menimpanya. Ya, kemudian dalam ayat lainnya, ya nanti juga akan kita baca. Kita akan jelaskan poin kedua dulu, yaitu kalau kita lihat ya dalam sejarah dakwah para nabi dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, ya fokus dakwah mereka bukanlah pada membuat manusia meyakini akan keberadaan Tuhan. Tidak. Ya, kalau kita mau lihat dalam Al-Quran, ya, dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, kita lihat fokus dakwah para nabi bukan ke situ, tapi fokus dakwah para nabi kepada poin lainnya, yaitu membuat mereka beribadah hanya kepada Tuhan tersebut. Tapi kalau masalah keyakinan akan adanya Tuhan, ya maka ini semua sudah mereka yakini. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka bukan terfokus untuk mendakwahkan akan keberadaan Tuhan, tidak. Ya. Seandainya semua ini belum tertanam pada fitrah manusia, tentunya Allah akan memerintahkan Rasul untuk pertama kali berdakwah yang menyerukan adanya Tuhan kepada kaum-kaum mereka. Ya, tapi kenyataannya ya yang kita lihat dari kisah-kisah mereka yang dibawakan dalam Al-Qur'an, ya, poin dakwah utama mereka, ya, fokus utama dan pertama mereka dalam setiap dakwah mereka adalah menyeru agar mereka beribadah hanya kepada Tuhan tersebut. Ya, bukan masalah apakah Tuhan tersebut ada atau tidak. Ya, tapi agar mereka beribadah hanya kepada Tuhan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya masalah ada atau tidaknya Tuhan itu sudah fix di fitrah setiap manusia, bahwasanya Tuhan itu ada. Ada yang menciptakan alam semesta ini, ada yang mengaturnya, ya, ada pula yang menghidupkan dan yang mematikan, ya, dan seterusnya. Kemudian juga poin selanjutnya adalah uh, dalil yang ketiga. Ya, tadi yang dalil yang pertama dalil syariat, yang kedua dalil fitrah, ya, dan yang ketiga adalah dalil akal atau dalil secara logika. Ya. Jadi para ulama rahimahumullah telah menjelaskan bahwasanya adanya Tuhan bagi alam semesta ini adalah satu-satunya hal yang logis yang bisa diterima oleh akal kita. Adanya Tuhan di alam semesta ini adalah satu-satunya hal yang logis. Ya, jadi kalau kita mengatakan alam semesta ini ada tanpa Tuhan, itu adalah hal yang sama sekali tidak bisa diterima oleh akal. Ya, walaupun orang-orang yang menyerukannya mengatakan itu masuk akal. Ya, bagaimana penjelasannya? Ya, kalau kita mau mulai penjelasannya dengan kisah yang dialami oleh salah seorang kafir Quraisy ketika itu yang bernama Jubair bin Mut'im. Ya, Jubair bin Mut'im ini ya adalah salah satu punggawa atau salah satu tokoh kafir Quraisy ya yang sangat keras menentang Islam. Ya, sangat keras menentang Islam. Ya. Tapi beliau setelahnya masuk Islam dan beliau mengisahkan kepada kita bagaimana sih pertama kali iman itu hinggap di hati beliau. Bagaimana pertama kali keimanan itu mampir di hati beliau. Ya, ketika itu beliau sedang berjalan ya di dekat tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca Al-Quran ketika sholat. Ya. Ketika beliau lewat, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca ayat yang mengandung
pengingat tentang fitrah ini. Ya. Ayat tersebut ada pada surat At-Tur, ya, surat At-Tur ayat ke-35 sampai ke-37. Ya, surat At-Tur ini adalah surat ke-52, ya, ayat ke-35 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazain rabbika am humul musaytirun. Ya. Ini 3 ayat ini didengar oleh Jubair bin Mut'im. Silakan dibaca terjemahannya. Para Baik, Ustaz. Surat At-Tur ayat ke-35 yang berbunyi artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kemungkinan yang bisa ditimbulkan oleh pemikiran setiap manusia, masalah penciptaan. Ya, kemungkinan yang pertama, mereka diciptakan tanpa ada pencipta. Tercipta begitu saja. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Kata Allah. Kemudian kemungkinan yang kedua, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini kemungkinan yang kedua. Dan 2 kemungkinan ini kita semua sudah tahu, ya, secara logis, ya, adalah hal yang tidak bisa diterima. Ya, oleh karenanya di sini Allah mengingkarinya. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya kemungkinan ketiga lah yang satu-satunya kemungkinan yang logis, yaitu adanya sesuatu zat yang menciptakan mereka semua, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, ketika itulah iman pertama kali yang menghampiri kalbuku, menghampiri hatiku. Kemudian dalil yang keempat, ya, setelah dalil syariat, dalil fitrah, kemudian dalil logika, ya, ada dalil yang keempat, ya, dalil yang berupa fakta yang kita saksikan di alam semesta ini. Ya, sebagaimana tadi ayat yang sudah saya bacakan, bahwasanya Allah berjanji akan terus memperlihatkan pertanda-pertanda kebesarannya yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang maha benar. Seperti misalnya yang pertama, ya, kita lihatlah keajaiban alam semesta ini. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Menciptakan segala sesuatu dengan aturan yang luar biasa sempurna. Tidak ada yang saling bertabrakan, tidak ada yang saling kontra satu sama lainnya. Ya, semuanya berjalan beraturan. Ya, bahkan setiap hewan pun Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada mereka bagaimana mereka bertahan hidup, ya, bagaimana mereka survive di kehidupan mereka. Ya, kemudian matahari, ya, bagaimana pergerakan bumi terhadap matahari begitu teraturnya. Ya, kemudian juga terhadap pergerakan bulan, ya, dan seterusnya. Ya, ini semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala atur. Ya, oleh karenanya dalam surat Ghafir ayat ke-62, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu fa anna tu'fakun." Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, pencipta segala sesuatu, yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi selainnya, maka mengapa kalian masih berpaling? Ya, dalam surat Al-Mulk, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya ada kerajaan atas segala sesuatu, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, dalam surat Luqman ayat ke-20, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Tidakkah kalian memperhatikan bahwasanya Allah telah mempermudah untuk kalian berbagai hal yang
ada di langit dan di bumi. Ya, perhatikan bagaimana Allah menundukkan laut kepada manusia, bagaimana Allah menundukkan hewan-hewan tunggangan kepada manusia, bagaimana Allah menundukkan angin ya sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan berbagai material-material yang ada di dalam permukaan bumi untuk dipergunakan demi kemaslahatan manusia. Ya, seandainya Allah mau, ya Allah jadikan semua hal ini tidak tunduk kepada kita. Seperti misalnya ketika terjadi tsunami misalnya, atau terjadi eh, gunung meletus, ya terjadi gempa bumi. Ya, seandainya semua ini tidak Allah tundukkan untuk kita, ya maka kita akan binasa ya dalam sesaat saja. Oleh karenanya Allah sering mengingatkan hal ini dalam Al-Quran. Tidakkah kalian melihat, wahai manusia, bagaimana Allah tundukkan hal-hal ini ya untuk kalian pergunakan di muka bumi. Ya, oleh karenanya sesekali Allah mengingatkan hambanya. Ya Allah buat hal-hal ini ya memberontak kepada manusia. Ya terjadilah banjir, ya terjadilah tsunami, terjadilah gempa bumi, terjadilah berbagai bencana alam lainnya. Ya sebenarnya ini bisa saja terjadi secara terus-menerus. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan hambanya, ya lihatlah bagaimana Allah menundukkan semua ini ya untuk kemaslahatan kalian. Ya dalam surat lain, ya dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-91 Allah Subhanahu wa taala firman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idza ladhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun." Ya, surat Al-Mu'minun ayat ke-91. Terjemahannya boleh dibaca Pak Rama. Ya, ayat ini penting ya. Ayat ini penting sekali untuk kita ketahui dan juga kita baca tafsirnya. Surat Al-Mu'minun ayat ke-91. Baik. Silakan dibaca terjemahannya. Surat Al-Mu'minun ayat ke-91 yang artinya Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Ya, jadi walaupun ayat ini lebih cenderung kepada menyinggung keberadaan Tuhan yang lebih dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini Allah ingin mengingatkan ya bagaimana kita lihat alam semesta ini berjalan dengan penuh keteraturan, ya tidak ada terkadang matahari terbit di timur, terkadang di barat, tidak, semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya adanya Tuhan yang mengatur itu semua. Seandainya tidak ada Tuhan yang mengatur atau seandainya ada lebih dari satu Tuhan yang mengatur, maka seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq." Ya, masing-masing Tuhan akan membawa ciptaan mereka masing-masing, akan mengatur ciptaan mereka masing-masing dan akan terjadi chaos ya di alam semesta ini. Ya Tuhan yang satu ingin matahari terbit dari sana, ya Tuhan yang satu tidak ingin ada matahari misalnya, ya Tuhan yang satunya lagi inginnya matahari hanya terbit dalam sekian jam ya setiap harinya dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya keteraturan alam semesta ini menunjukkan bahwasanya hanya ada satu Tuhan yang mengaturnya, hanya ada satu Tuhan yang menciptakannya, hanya ada satu Tuhan yang menundukkannya untuk kita semua manusia dan jin dan juga hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa taala lainnya adalah dalam surat Al-Furqan ya. Ini sengaja saya bawakan ayat-ayat ini ya, agar kita mengingat bahwasanya hal-hal ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Ya bahwasanya hal-hal ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan tugas kita sebagai kaum muslimin untuk mengingatkannya kembali kepada saudara-saudara kita yang mungkin ya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira." Ya, silakan dibaca terjemahannya, Pak Rama. Dan selanjutnya langsung saja dibaca surat An-Naba ayat ke-6 sampai ke-16. Baik. Surat Al-Furqan ayat ke-61 yang artinya Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Lalu surat An-Naba ayat 6 ya Ustaz. Ayat 6 sampai 16. Silakan.
surat An-Naba ayat 6 sampai 16 yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Dan kami turunkan awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya bukan hanya Allah menciptakan alam semesta ini, tapi Allah juga memperhatikan berbagai keperluan makhluk yang ada di dalamnya. Ya, ketika Allah mengetahui bahwasanya makhluk ini akan membutuhkan makan dan minum, Allah siapkan segala sarana yang bisa membantu mereka untuk memenuhi hal tersebut. Ini tentu menunjukkan adanya Tuhan yang memperhatikan hal ini. Ya, tidak hanya diciptakan begitu saja, tapi Tuhan tersebut telah menyiapkan segala sesuatu yang bisa menunjang kehidupan mereka di alam yang telah Ia ciptakan. Ya, Allah ciptakan, Allah aturkan untuk mereka bagaimana cara meraih makanan, bagaimana cara meraih minuman, bagaimana cara mereka mengolah makanan tersebut. Ya, Allah sediakan, Allah ajarkan kepada mereka bagaimana membuat api dan seterusnya. Ya, ini adalah bukti bahwasanya ada Tuhan yang mengilhamkan hal ini semua kepada mereka. Ya, dan juga ada Tuhan yang telah mempersiapkan ini tentunya untuk mereka seluruhnya. Ya, dan juga dalil yang mungkin menunjukkan akan hal ini adalah bahwasanya semua ciptaan Allah sifatnya sempurna. Ya, oleh karenanya dalam surat Al-Mulk, ya, Al-Mulk ayat 3, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Ya, engkau tidak akan melihat pada penciptaan Allah ini hal-hal yang sifatnya itu kontradiksi, ya, hal-hal yang sifatnya bertentangan. Ya, semua itu berkesinambungan, semua ciptaan Allah itu berkesinambungan. Ya, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Ya, ada simbiosis antara mereka, ya, dan seterusnya. Tidak ada ciptaan-ciptaan Allah yang kontra satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian dalam surat yang lainnya, surat An-Naml ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sunnallahillazi atqana kulla syai'." Ya, ini juga penting untuk kita ketahui ayat ini, surat An-Naml ayat ke-88. Silakan dibaca, Pak Rama, surat An-Naml ayat ke-88. Surat An-Naml ayat ke-88 yang berbunyi, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi di sini Allah mengatakan, ya, memuji dirinya sendiri dengan mengatakan, "Sunnallahillazi atqana kulla syai'." Demikianlah ciptaan Allah yang selalu menyempurnakan penciptaan segala sesuatu. Jadi ada penciptaan yang Allah ciptakan kecuali dia merupakan penciptaan yang sempurna, penciptaan yang penciptaan yang sempurna. Ya, dan banyak ayat-ayat lainnya menunjukkan akan hal ini. Jadi teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, poin terakhir dari rububiyah yang perlu kita ketahui, ya, bahwasanya ketika kita berikrar, ya, ketika kita beriman bahwasanya Allah adalah Tuhan alam semesta, ya, kita harus meyakini 3 hal yang terkait dengan hal ini. Ya, ada 3 konsekuensi yang juga harus kita yakini sebagai buah dari keyakinan kita akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seseorang harus meyakini bahwasanya tiada yang berkuasa untuk mengatur, ya, untuk memiliki, menguasai, untuk memberi, ya, untuk menahan,
ya untuk menghidupkan dan untuk mematikan di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada manusia yang nampaknya bisa memberi kepada kita. Ya, ada misalnya manusia yang sangat berkedudukan di muka bumi ini, ya dia bisa memberikan kepada orang-orang yang dia inginkan, dan dia juga bisa menahan pemberian dari orang-orang yang dia inginkan. Ya, karena mungkin dia memiliki kekuasaan yang luas, memiliki harta yang banyak. Tapi tetap saja yang berperan utama di balik semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menghendaki dia memberi, maka dia tidak akan mampu memberinya. Jika Allah tidak menghendaki dia bisa mencegah pemberian, maka dia tidak akan mampu mencegahnya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang telah Engkau putuskan untuk diberikan, dan tidak ada pula yang bisa memberi apa yang telah Engkau putuskan untuk ditahan. Jadi, kita harus meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang bisa mengatur alam semesta ini, yang berkuasa untuk mengatur alam semesta ini, dan juga untuk menghidupkan dan mematikan, dan juga untuk memberikan dan menahan pemberian. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu atas semua hal itu. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kita juga harus meyakini bahwasanya Tuhan yang kita yakini ini, ya, Tuhan yang kita akui ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah Tuhan yang berbeda dengan makhluknya, ya, baik zatnya maupun sifatnya, berbeda seutuhnya, ya, berbeda seutuhnya dari makhluk-makhluknya. Tidak ada Tuhan yang menyatu dengan makhluk misalnya, ya, tidak ada Tuhan yang menjelma, ya, atau yang apa namanya, menyatu dengan makhluk. Kalau kata orang Jawa, manunggaling kawula Gusti, ya, yang apa namanya, yang menyatu ke tubuh makhluk, tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala terpisah dan berbeda dari makhluknya. Terpisah dan berbeda dari makhluknya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga meyakini bahwasanya seharusnya rububiyah ini mengantarkan seseorang kepada uluhiyah. Ya, ketika kita mengetahui, meyakini bahwasanya Allah lah yang satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, ya ini seharusnya mengantarkan seorang hamba kepada tauhid uluhiyah, kepada menyembah hanya kepada Allah semata. Dan apabila seseorang hanya meyakini tauhid rububiyah saja tanpa meyakini tauhid uluhiyah, apabila seseorang hanya meyakini bahwa memang ada pencipta, memang ada satu pemberi rezeki, hanya ada satu Tuhan yang mampu menghidupkan dan mematikan, tapi ternyata dalam ibadahnya dia masih berbuat kesyirikan, maka tauhid rububiyah tidaklah akan bermanfaat untuk dirinya. Jadi, poin yang ketiga adalah meyakini bahwasanya keyakinan tentang rububiyah Allah ini hanya bermanfaat bagi seseorang, hanya menyelamatkan seseorang apabila itu ia sertai dengan keyakinan akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah, ya, satu-satunya. Kemudian yang kedua, setelah membahas tentang rububiyah, adalah pembahasan tentang uluhiyah. Ya, tadi kita sudah katakan bahwasanya beriman kepada Allah mengandung tiga hal, ya, rububiyah, uluhiyah, dan asma'us sifat. Ya, kalau rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, kita mengesahkan Allah tentang perbuatan-perbuatannya. Ya, kita mengesahkan Allah, hanya Allah lah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah lah yang mampu memberi dan mencegah anugerah di alam semesta ini. Maka tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan perbuatan kita. Ya, bagaimana agar kita memperuntukkan, mempersembahkan semua perbuatan ibadah kita hanya kepada Tuhan yang satu tersebut, hanya kepada Tuhan yang satu tersebut. Ya. Kalau kita mau lihat penjelasan para ulama, ya, penjelasan para ulama tentang tauhid uluhiyah ini, ya, kita akan mendapati bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya definisi dari uluhiyah atau pengertian dari tauhid uluhiyah ini adalah meyakini bahwasanya tiada satupun yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya seluruh ibadah apapun jenisnya tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak
untuk kita persembahkan, kita peruntukkan ibadah kita kepadanya hanya Allah, dan meyakini bahwasanya segala jenis ibadah, apapun bentuknya, kapanpun waktunya, ya, sekecil apapun pengorbanan di dalamnya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seseorang meyakini apabila ibadah ini nampaknya sepele, maka boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Ya, padahal ibadah apapun, ya, bentuknya, waktunya, tata caranya, ya, pengorbanan yang ada di dalamnya, ya, apapun bentuknya, semuanya hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makna dari tauhid uluhiyah, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dalil-dalil tentang uluhiyah ini sangat-sangat banyak, melebihi dalil tentang rububiyah. Ya, kita sudah katakan tadi bahwasanya rububiyah itu tidak ada satupun makhluk yang mengingkarinya. Ya, walaupun terkadang lisan mereka mengingkarinya, tapi sebenarnya hati mereka meyakini akan rububiyah. Ya, oleh karenanya Allah tidak terlalu banyak menyebutkan dalil tentang rububiyah dalam Al-Quran. Ya, adapun tentang uluhiyah, maka Al-Quran ini bisa dibilang seluruhnya adalah dalil tentang tauhid uluhiyah. Ya, dan juga oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tugas utama para nabi adalah untuk mendakwahkan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Ini tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mungkin ini. Kemudian tentang tauhid asma wa sifat. Ya, kita hanya bahas singkat-singkat saja ya, karena bukan ini tempat untuk merincinya. Ya, adapun tauhid asma wa sifat, ikhwati wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwasanya segala nama dan segala sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah adalah benar kepemilikannya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga meyakini bahwasanya nama-nama dan sifat tersebut tidaklah serupa dengan sifat-sifat makhluk. Tidaklah serupa dan tidak pula sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, para ulama mengatakan pengertian asma wa sifat adalah segala nama dan sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang dirinya. Di antara ucapan mereka adalah ifradur Rabbi subhanahu bi asma'il husna wa sifatihil ula al-waridati fil kitabi wa sunnah ma'al imani bima'aniha wa ahkamiha. Ya, kapan seseorang dikatakan telah mengimani tauhid asma wa sifat ini? Ya, ketika dia meyakini bahwasanya setiap nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sandarkan, yang Allah nisbatkan pada dirinya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah melalui lisan Rasulullah SAW, itu benar penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan keimanan terhadap makna-maknanya, dan juga disertai dengan penerapan akan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ketika seorang meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui misalnya, maka seharusnya dia juga menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupannya. Ya, dia menyadari bahwasanya Allah mengetahui apapun yang dia lakukan. Ya, dia menyadari bahwasanya Allah mengetahui apapun yang dia sembunyikan, ya, dan seterusnya. Ini adalah makna dari tauhid asma wa sifat. Adapun penjelasan rinci tentangnya, maka mungkin kita akan coba menjelaskan nanti di pembahasan-pembahasan lain. Baiklah, ini mungkin tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman kepada rububiyah Allah, ya, beriman kepada uluhiyah Allah, dan juga beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya yang mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya, yaitu keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan coba masuk ke pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu keimanan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada para malaikat? Ya, apa yang dituntut dari kita
ya ketika kita menyatakan bahwasanya kita beriman kepada para malaikat dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya saya ingin menyebutkan beberapa hal tentang nilai-nilai atau sisi-sisi akhlak yang bisa diraih dari seseorang ketika dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian, nilai-nilai yang akan saya sebutkan ini mungkin bisa kita jadikan barometer dari seberapa jujur sih sebenarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah. Kita mungkin kalau ditanya tentang rukun iman, ya kita bisa menjawab. Ya, kalau ditanya tentang apa itu iman kepada Allah, mungkin kita bisa menjawab. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui nilai kejujuran kita dalam beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita bisa lihat dari 8 poin ini. Ya, saya akan sebutkan 8 poin yang bisa menjadi barometer atau bisa menjadi acuan bagi diri kita masing-masing untuk melihat seberapa jujur sih sebenarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah baik atau mungkin perlu ditingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang pertama adalah bahwasanya seorang yang beriman kepada Allah pastilah dia akan benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka orang ini pasti akan benar-benar menggantungkan segala harapannya, segala asanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah seorang mukmin yang sejati. Oleh karenanya kita lihat hal ini ada di kehidupan para nabi. Ada di kehidupan para nabi. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Mungkin sedikit dari kita yang mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim ketika di awal-awal dakwah beliau di negeri Babil tepatnya, hanya beliau sendiri yang beriman. Ya, bayangkan. Di suatu negeri yang sangat besar tersebut, hanya beliau sendiri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beliau sendiri. Tidak ada satupun yang beriman kepada beliau. Ya, kalau kita lihat mungkin di zaman sekarang ada kelompok-kelompok minoritas ya di negara-negara kafir. Kita lihat saja kehidupan mereka sudah sangat sulit. Ya, kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin di negara-negara yang mayoritasnya kafir. Bagaimana sulitnya kehidupan mereka. Bagaimana sulitnya mereka menegakkan syiar agama mereka. Bagaimana sulitnya mereka meraih kebebasan dalam beribadah. Nah, ini bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim sendiri, hanya sendiri. Ya, bukan minoritas lagi, tapi sendiri di negeri Babil ketika itu. Padahal beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan orang sembarangan. Ya, beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Allah uji beliau ya dengan awal yang sedemikian sulitnya. Awal dakwah yang sedemikian sulitnya. Ya, namun ternyata apakah itu mengurangi level ketergantungan hati beliau kepada Allah? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya, ketika beliau akhirnya melewati berbagai jenis siksaan, berbagai jenis cemoohan, berbagai jenis sindiran dari kaumnya, akhirnya kaumnya pun memutuskan untuk membakar beliau. Ya. Membakar beliau. Ketika sudah disiapkan api dengan kobaran yang sangat besar, ya bahkan dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, ya tidak pernah ada api sebesar itu yang dibuat setelahnya. Ya, jadi api itu sangat besar ya, bukan sekedar api unggun seperti itu, tidak. Tapi api itu sangat besar dan hanya untuk membakar Nabi Ibrahim saja satu orang. Ya, ini menunjukkan betapa besar kebencian mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata ketika akan dilemparkan, ya ketika sudah akan dilemparkan, hanya satu ucapan yang beliau ucapkan, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ini ucapan yang penting untuk kita ingat semuanya teman-teman sekalian. Ya, bagaimanapun sulitnya kondisi kita, jangan pernah lupa mengucapkan kalimat yang berharga ini.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inilah ucapan para nabi ya ketika kondisi-kondisi semacam ini menimpa mereka. Ya, ketika Nabi Ibrahim sudah hampir ya disebutkan saking besarnya api tersebut ya sampai-sampai mereka tidak bisa melemparkan Nabi Ibrahim dari jarak dekat. Tidak bisa, mereka harus melemparkan Nabi Ibrahim memakai alat pelempar, alat pelontar semacam katapult ya, seperti itu. Dari jauh. Ya saking besarnya kobaran api tersebut dan saking luasnya eh, cakupan panasnya. Ya, jadi mereka harus membuat alat pelontar yang jauh dari api tersebut untuk melempar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika beliau sudah diletakkan di atas alat pelempar tersebut, ya beliau mengatakan kalimat ini, ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan hanya Allah lah sebaik-baik pelindung. Hanya Allah lah sebaik-baik pelindung. Ya, jadi kalimat ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, tapi tahukah kita bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang sangat berharga yang merupakan andalan para nabi ketika mereka menghadapi suasana atau menghadapi situasi yang sangat berbahaya, sangat-sangat genting. Ya, ini adalah barometer pertama. Ya, ketika seorang benar-benar menggantungkan hati, harapan, dan asanya hanya kepada Allah, maka itu berarti imannya sudah benar. Kemudian yang kedua adalah kecintaannya kepada Allah. Ya, bagaimana kadar kecintaan seseorang kepada Allah, itulah kadar keimanan dia kepada Allah. Semakin tinggi kadar keimanannya, maka akan semakin tinggi kadar kecintaannya. Ya, dan apabila kadar kecintaan ini sudah tinggi, maka tentunya dia tidak akan mengorbankan Allah demi hal-hal lainnya. Ya. Percuma ketika seorang mengakui dia cinta kepada Allah, tapi ternyata dia masih mendahulukan amal-amal yang membuat Allah ridha, ya dia korbankan demi meraih keridhaan selain Allah. Ya. Mustahil apabila seorang itu mencintai Allah, dia masih saja menjadikan Allah itu prioritas nomor 2 dalam hidupnya. Tidak mungkin. Ya, jadi pengakuan cinta kepada Allah butuh bukti. Ya, butuh bukti. Nah, kita bisa lihat diri kita masing-masing. Ya, apabila ada pilihan antara mentaati Allah dengan mentaati hawa nafsu, mana yang kita pilih? Apabila ada pilihan antara menghadiri salat berjamaah dengan urusan duniawi, mana yang kita pilih? Ya, ini menunjukkan akan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barometer yang ketiga adalah kualitas tauhid seseorang. Ya, kualitas tauhid seseorang. Ya, semakin seseorang itu sadar dan yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dia meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terpuji, maka akan semakin tinggi pula level tauhidnya. Ya, maka akan semakin jauh dia dari kesyirikan. Akan semakin anti dia kepada kesyirikan dan akan semakin benci dia kepada kesyirikan. Ya, kalau kita melihat praktek-praktek kesyirikan, kemudian di hati kita masih merasakan hal-hal yang merasakan biasa-biasa saja, ya tidak ada kebencian, tidak ada rasa risih, ya tidak ada rasa ingin untuk merubah, maka ini ada yang perlu dipertanyakan dari hati kita. Ya, jangan sampai kita terbiasa melihat praktek-praktek seperti ini. Ya, kita melihat orang-orang beribadah kepada selain Allah, kita melihat orang-orang merayakan peribadatan kepada selain Allah. Ya, namun ternyata hati kita masih enjoy saja. Ini menunjukkan ada hal yang salah dengan tauhid kita. Apalagi kalau kita sampai ikut merayakan, ikut memberikan selamat dan seterusnya. Ya, ini lebih salah lagi, lebih parah lagi. Jadi seseorang yang tauhidnya sudah benar, tentu dia akan benci, akan risih ketika melihat ada praktik-praktik ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian barometer yang keempat adalah seberapa tinggi antusiasme seseorang dalam melakukan ketaatan. Semakin tinggi antusiasme seseorang dalam beribadah, dalam bersedekah, dalam melaksanakan sholat bersama jamaah untuk laki-laki, ya dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga mereka, ya semakin antusias seseorang dalam memastikan bahwasanya ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, maka ini menunjukkan keimanannya yang tinggi. Ya, tapi kalau seorang masih acuh tak acuh masalah ibadahnya, ya masih yang penting saya sholat lah,
nggak peduli sholat ini benar atau tidak. Ya, yang penting saya sholat lah, nggak mesti sholat jamaah, yang penting sholat. Ya, kemudian yang penting saya zakat saja tiap tahun. Ya, nggak perlulah sedekah-sedekah yang sunnah itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada yang masih kurang dalam keimanannya. Ya, karena ketika seorang semakin tinggi keimanannya, maka tentu akan semakin tinggi semangatnya untuk beramal. Semakin rindu dia untuk bertemu kepada Allah, ya semakin harap dia untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Dan juga tentunya semakin antusias dia untuk menjauhi dosa. Ya, kalau kita menjumpai pada diri kita masih ada sifat bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepada Allah, ya masih ada sifat bermudah-mudahan dalam melakukan hal-hal yang sifatnya dosa, maka ini ada yang salah berarti dalam keimanan kita. Yang masih harus kita rujuk kembali keimanan tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian apa namanya? Poin yang kelima, atau sebelum kita lanjutkan ke poin yang kelima ini, kita mau sebutkan ada dua ucapan para salaf yang berharga. Ya. Ketika ada seorang ulama yang bertanya kepada ulama lainnya, ya, Abul Abbas bin Suraij rahimahullah taala, ya, ketika itu beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, ya, wahai guru, ya, kapan seseorang itu dikatakan bisa, atau kapan seseorang itu dikatakan telah, ya, menghalau dirinya dari kebinasaan? Ya, kapan seseorang itu dikatakan telah menghalau dirinya dari kebinasaan? Maka beliau menjawab, idza alima anna alaihi raqiban. Apabila dia sudah meyakini dengan benar bahwasanya ada zat yang mengawasinya. Ya, ketika seorang sudah meyakini ada zat yang mengawasinya, ada zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu, maka tentu dia akan menjauhkan dirinya dari dosa. Ya, buah dari keimanan adalah jauhnya seorang dari dosa. Apabila seorang masih bermudah-mudahan dalam berbuat dosa, maka ini menunjukkan masih ada yang salah dalam keimanannya. Ya, seperti itu. Kemudian juga ucapan Sahal bin Abdullah rahimahullah taala, beliau mengatakan, la yablughul abdu haqiqatal khawfi hatta yakhafa mawaqi'a ilmi Allah fi wa yahzanu ala dzalik. Ya, tidaklah seorang itu benar-benar takut kepada Allah kecuali apabila dia sudah sampai pada level, ya, meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu tentang dirinya, sehingga dia bersedih kalau mengingat hal itu. Ya, dia sedih ketika dia di masa lalunya melakukan kemaksiatan, ya, sementara Allah mengetahui hal tersebut. Ya, dia bersedih ketika mengingat hal-hal semacam itu, sehingga dia semangat untuk bertaubat dan semangat untuk memperbaiki dirinya lebih lebih lagi. Ini poin yang keempat, ya. Antusiasme dalam melaksanakan ketaatan dan juga dalam menjauhi hal-hal yang sifatnya dosa. Kemudian yang kelima adalah, ya, yang menjadi barometer keimanan seseorang adalah keberanian dalam berprinsip di atas agama. Ya. Seorang mukmin yang sejati bukan seorang yang sikapnya itu mengikuti arus. Ya, kemana tren sedang jalan, maka dia ke situ jalan. Ya, tidak. Ya, seorang mukmin yang sejati, ya dia berani untuk menyatakan sikapnya. Ya, dia berani untuk menyatakan sikapnya. Ya, oleh karenanya, ketika Nabi Musa alaihissalam pertama kali melihat tongkatnya, berubah menjadi ular, kan Nabi Musa takut. Dan Nabi Musa lari menjauhi ular tersebut. Maka Allah memanggil beliau dengan mengatakan, la takhaf. Ya. Atau ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah memerintahkan mereka berdua untuk berdakwah kepada Firaun, ya mereka mengatakan, ya Allah, Firaun ini orangnya kejam, ya, orangnya super kejam. Ya, maka dikhawatirkan kalau kami berkata atau berdakwah dengan belak-belakan di hadapan mereka, ya bisa jadi mereka akan membunuh kami atau yang semacamnya. Baru kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, la takhafa. Ya, la takhafa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, janganlah kalian berdua takut. Janganlah kalian berdua khawatir, kata Allah. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat apa yang kalian lakukan. Ya.
Ini firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihima assalam. Dan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mendengar firman Allah ini, maka tidak ada lagi tersisa rasa takut dalam hati mereka. Tidak lagi tersisa rasa takut dalam hati mereka. Ini menunjukkan bahwasanya rasa takut itu lumrah. Ketika kita hendak berdakwah, ketika kita hendak menasihati seseorang, terkadang kita merasa enggak enak. Ya, ketika hendak menasihati seseorang. Tapi ketika kita mengingat hal-hal ini, mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah dengan baik dan seterusnya, dan bahwasanya Allah akan menolong hamba-hambanya yang mengajak manusia kepada agamanya, maka kita menjadi lebih semangat lagi. Rasa takut tersebut akan hilang dari kita. Kemudian banyak kisah-kisah lainnya yang menunjukkan akan hal ini. Ya, seperti yang dituturkan oleh Al-Aswad ya rahimahullah, salah seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, ada seorang sahabat yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam, ya radhiyallahu taala anhu, ya beliau itu masuk Islam ketika umurnya 80 tahun. Ya, jadi Az-Zubair bin Awwam ini masuk Islam ketika umurnya 80 tahun. Ya. Kemudian beliau hijrah, ya, atau afwan bukan 80 tahun tapi 8 tahun. Ya, Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam ketika umurnya 8 tahun. Kemudian beliau ikut berhijrah. Ya, beliau ikut berhijrah bersama Nabi SAW ketika umurnya 18 tahun. Ya. Wa kana ammu Zubair yu'alliqu fil hasir wa yudakhinu alaihi bin nar. Dan ketika Az-Zubair ini, ya, salah seorang sahabat muda yang beriman bersama Nabi SAW di Mekah ini, menyatakan keislamannya, maka pamannya tidak basa-basi ya dengan dia. Ya, langsung ditangkapnya Zubair ini, kemudian dijemur di padang pasir. Ya, kemudian dipanaskan di atas panggangan api, ya, punggungnya. Ya, sementara pamannya ini terus mengatakan, kembalilah kepada agama nenek moyang. Kembalilah kepada agama nenek moyang kita, jangan masuk Islam. Ya, kalau tidak, saya tidak akan hentikan siksaan ini kepadamu. Baru kata Az-Zubair, la akfuru abada. Ya, saya tidak akan kembali kepada agama yang kafir tersebut selamanya. Jadi perhatikan bagaimana keteguhan hati yang dimiliki oleh anak umur 8 tahun ini, oleh Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Dan juga Imam Ahmad ya rahimahullahu taala, ketika beliau diuji ya dengan berbagai siksaan, ya untuk agar beliau dipaksa untuk mengatakan ucapan yang bersifat kesesatan. Ketika itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya beliau dipukul sampai beliau tidak sadar, ya, dicambuk sampai beliau tidak sadar. Ya. Tapi jawaban beliau hanya satu. Ya. Jadi beliau dicambuk berkali-kali sampai pingsan, bangun dicambuk lagi sampai pingsan. Tapi selama itu jawaban beliau hanya satu. Ya Amirul Mukminin, awjidni syai'an min kitabillah aw sunnati rasulih hatta ujibaka ilaih. Ya. Ketika itu yang menyiksa beliau adalah pemimpin negeri kaum muslimin. Yang menyiksa beliau adalah pemimpin negeri kaum muslimin. Memaksa beliau untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Tapi beliau tidak goyah. Beliau hanya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinku, tolong datangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah akan hal ini, maka saya akan mengikuti engkau. Ya, selama tidak ada dalil akan hal ini, maka saya akan terus menerima siksaan ini, bagaimanapun kerasnya. Ya, seperti itu. Ini yang kelima, yaitu keteguhan prinsip di atas kebenaran. Kemudian yang keenam adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin tinggi keimanan seorang, harus semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketujuh, ya, semakin tinggi keimanan seorang, harus semakin besar pula rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila seorang merasakan adanya rasa putus asa dari rahmat Allah dalam hatinya, yang merasakan adanya rasa lemah untuk berharap kepada Allah dalam hatinya, ini menunjukkan bahwasanya ada yang salah dalam keimanannya, ada yang turun dari keimanannya. Ya, jadi seorang yang beriman kepada Allah, pasti rasa harapnya akan pahala dari Allah, akan surga Allah akan terus tinggi. Ya, dan juga karena itulah ibadahnya pun akan semakin kencang, akan semakin giat dia lakukan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin sabar ya dirinya dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Ya, semakin tinggi keimanan seseorang,
maka akan semakin tinggi kesabarannya dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan dirinya. Seperti misalnya dikisahkan uh, tentang Abu Darda, ya, rahimahullah, radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika itu uh, ada seorang yang berpapasan dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ada seorang dari kalangan tabi'in yang berpapasan dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Uh, Kemudian orang ini uh, atau Abu Darda melihat orang ini sangat sempurna, ya, maksudnya kulitnya itu mulus, kemudian badannya itu sangat fit, ya, intinya orang ini kelihatan nggak pernah sakit lah seumur hidupnya. Ya, terkadang kita bisa melihat orang yang sepanjang hidupnya itu selalu bahagia saja. Ya, maka Abu Darda keheranan melihat orang ini. Ya, kok bisa ada orang yang Masya Allah dianugerahi dengan anugerah yang semacam ini. Ya, tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan kesengsaraan hidup. Ya, maka Abu Darda bertanya kepada orang ini. Dan pertanyaannya ini tergolong apa ya, agak aneh sebenarnya. Kalau kita lihat secara kasat mata. Abu Darda bertanya kepada dia dua pertanyaan. Yang pertama, kamu pernah nggak kena penyakit demam? Kata Abu Darda. Ya, kamu ini pernah nggak terkena penyakit demam? Kata Abu Darda. Baru kata orang ini, nggak pernah. Ya, saya seumur hidup nggak pernah sakit. Kemudian Abu Darda bertanya lagi, kamu pernah nggak terkena penyakit kepala? Ya, atau apapun penyakit yang terkait dengan kepala, ya, pusing, atau sakit kepala, dan seterusnya. Ya, baru kata orang ini, tidak. Ya, saya nggak pernah demam, dan juga saya nggak pernah sakit kepala. Ya, baru kata Abu Darda, bu'san lihada yamutu bi khati'atihi. Ya, baru kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, celakalah orang ini, ya, apabila dia mati masih menanggung dosa-dosanya. Ya, maksud dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu adalah beliau ingin mengingatkan kepada para murid-muridnya bahwasanya sakit yang kita alami selama hidup kita, ya, kesulitan hidup dan seterusnya, itu justru sebenarnya menjadi hal yang meringankan perhitungan kita nanti di hari kiamat. Ya, apabila seorang tidak pernah sakit, ya, tidak pernah merasakan kesulitan hidup, maka seharusnya dia khawatir. Dia khawatir bahwasanya semua amal dia sudah diserahkan di dunia. Sementara di akhirat dia menjadi orang yang bangkrut. Dan kekhawatiran ini bukan kekhawatiran yang salah. Ya, oleh karenanya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah seorang yang kaya, kita semua tahu. Ya, para ustadz, kemudian para ulama sering membahas pribadi beliau ini sebagai seorang saudagar yang sukses dalam segala hal, terutama dalam masalah bisnis. Ya. Tapi setiap kali beliau dihidangkan hidangan yang mewah, setiap kali beliau melihat harta kekayaan beliau yang melimpah, beliau selalu menangis. Ya, beliau mengatakan, demi Allah, ya, Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Ya, sementara Abdurrahman bin Auf hidup sampai sepeninggal Rasulullah SAW bertahun-tahun. Ya, hidup dengan penuh kemewahan, dengan gelimang harta. Ya, ketika dia melihat hartanya yang banyak, dia menangis. Dia mengatakan, Mus'ab bin Umair, ya, teman saya, sahabat saya, Mus'ab bin Umair, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, itu beliau orang yang lebih mulia dari saya, jauh lebih mulia dari saya. Ya, tapi ternyata Allah wafatkan dia lebih awal, kemudian Allah tidak berikan kepada dia kekayaan sedikit pun. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, teman-teman sekalian, kalau kita mau tahu seberapa besar kemuliaan beliau, ya, Mus'ab bin Umair adalah ulama pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajarkan kaum muslimin. Bayangkan, ya, penduduk Madinah yang merupakan sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat yang sangat mulia, ya, mereka diajari pertama kali oleh Mus'ab bin Umair. Ya, bagaimana besarnya aliran pahala yang selalu beliau raih dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Tapi ternyata Mus'ab bin Umair meninggal terbunuh di perang Uhud dalam keadaan tidak memiliki harta sepeser pun. Ya, bahkan ketika hendak dikafani, ya, kita tahu bahwasanya seorang itu dikafani dari hartanya sendiri. Ya, kita ini apabila meninggal dikafani dari harta kita sendiri. Ketika dicari harta Mus'ab bin Umair,
Ya, tidak ada sedikit pun harta yang beliau miliki kecuali sehelai kain saja. Sehelai kain saja, dan sehelai kain ini apabila ditutupi dengannya kepala beliau, kakinya nampak. Apabila ditutupi dengannya kaki beliau, kepalanya nampak. Ya, kainnya itu hanya pendek saja. Kainnya pendek saja, tidak menutupi seluruh tubuh beliau, tidak cukup untuk jadi kafan. Ya, akhirnya kata Rasulullah SAW, Rasulullah menangis melihat keadaan Muslim. Ya, Rasulullah menangis melihat keadaan Muslim. Rasulullah mengatakan, ya sudah, kafani saja kepalanya dengan kain, kakinya kita tutup pakai rerumputan. Kakinya kita tutup pakai rerumputan. Abdurrahman bin Auf mengingat hal ini menangis beliau. Mus'ab bin Umair, orang yang jauh lebih utama dari saya, lebih banyak pahalanya dari saya, ya beliau tidak mendapati satu pun kenikmatan duniawi tidak beliau dapat. Ya sementara saya, ya setiap hari bergelimang harta, ya mau ini ada, mau itu ada, sakit gampang berobatnya dan seterusnya. Ini justru hal yang dikhawatirkan oleh seorang muslim. Ya khawatir apabila seluruh amal soleh kita dibayar kontan oleh Allah di dunia. Sementara dosa-dosa kita nanti ditagih di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seharusnya pandangan setiap muslim terhadap musibah. Ketika musibah menimpa, ketika ada suatu hal yang amat memberatkan kita menimpa kita, ingat siapa tahu inilah ya yang merupakan penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengingat dari Allah agar kita senantiasa beristighfar, minta ampun dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih memandang musibah-musibah ini sebagai kesengsaraan, memandang rasa sakit yang kita terima ini sebagai kesengsaraan, ya, maka ada yang perlu dipertanyakan dengan keimanan kita, ya. Seorang muslim yang sejati memandang musibah sebagaimana pandangan Abdurrahman bin Auf, sebagaimana pandangan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan juga sebagaimana pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika ya kita akan tutup majelis ini dengan kisah ini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar masuk, ternyata Rasulullah sedang baring di tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Ya, kalau kita pernah melihat pohon kurma, ya atau yang mirip dengannya pohon palem misalnya, ya, atau pohon sawit ya di Indonesia, kita lihat bagaimana kasarnya daunnya ya. Kita lihat bagaimana kasarnya daun palem, ya, bagaimana kasarnya daun sawit. Ya, Rasulullah tidur di atas tikar yang dianyam dari daun tersebut. Kemudian Rasulullah bangkit untuk menyambut Umar, ya, dan di punggung beliau terdapat bekas-bekas tikar tersebut, ya berjejak, ya membekas merah di punggung beliau. Umar melihat hal ini menangis. Ya Rasulullah, ya engkau adalah utusan Allah, ya, tapi engkau hidup seperti ini. Sementara itu Raja Persia, Raja Romawi, mereka orang-orang kafir, tapi mereka hidup dengan penuh kemewahan. Baru kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah engkau ridho, wahai Umar, jika Allah memberikan dunia kepada mereka, sementara Allah memberikan akhirat kepada kita? Tidakkah engkau ridho, wahai Umar, ya, jika Allah memberikan dunia kepada mereka, sementara Allah memberikan akhirat kepada kita? Ya, inilah seharusnya pandangan seorang muslim terhadap kesulitan hidup yang dia alami. Wallahu taala alam bisawab. Ya, demikianlah pembahasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga 8 barometer utama yang bisa kita jadikan alat untuk mengukur seberapa sih kualitas keimanan, seberapa sih kejujuran dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ana kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wafik barakallah Ustaz. Mantap, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas untayan ilmu serta nasihat dalam kesempatan kajian sore ini. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan penerang kita untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab. Ana izin untuk menaikkan penanya Ustadz. Silakan. Di Clubhouse ada penanya dari Pak Saleh. Tafadhol Pak Saleh, silakan bertanya. Silakan Pak Saleh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Tapi ya Allah, kita semua dan kaum muslimin diampuni segala dosanya oleh Allah Jalla wa Jalla, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, rububiyah Allah, yaitu ya Allah pencipta, pengatur dan segala macam. Ada 2 kasus ini Ustadz. Kasus pertama, Allah menciptakan planet. Jadi planet berputar. Nah, Allah yang menggerakkan. Nah, berdasarkan dalil akal yang Ustadz sebutkan, itu masuk akal. Ya, karena tidak ada intervensi manusia, tidak ada intervensi kekuatan lain selain Allah. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kasus kedua, di mana di dalam Al-Quran Allah ada menyebut bahwa ya, Allah lah yang memberi rezeki kepada manusia. Allah lah yang memberangkatkan kapal-kapal berlayar. Allah lah yang mengetapkan sayap-sayap burung sehingga bisa berterbang, begitu Ustaz. Nah, di sini kalau kita lihat dalil fakta, itu kan ada usaha manusia. Misalnya rezeki, itu rezeki diusahakan oleh manusia dengan bekerja. Termasuk kapal berlayar, itu diusahakan oleh manusia dengan bahan bakar dan segala macam gitu. Nah, dalam kasus ini, bagaimana kita bisa memahami bahwa itu semua adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang mengaturkan sayap-sayap burung seperti itu, Ustaz. Dan yang kedua, berkaitan dengan tauhid uluhiyah Allah, beribadah kepada Allah. Kita ketahui di dalam kita berdoa, beribadah kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah. Seperti pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, itu dari setiap ayat itu dijawab oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa ada respon sinyal-sinyal jawaban dari Allah pada saat kita berdialog kepada Allah. Baik berdialog kepada Allah pada saat kita sholat beribadah atau di luar sholat, tapi kita bagaimana respon itu, Ustaz, sehingga kita lebih yakin ya bahwa ya Ustaz, syukur Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu. Baik, itu pertanyaan yang pertama, Pak Saleh. Sebenarnya ini sudah mungkin sudah sering kita dengar juga dari para guru kita, bahwasanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali hal tersebut tentunya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya sama, bagaimanapun kita berusaha, ya itu semua atau dampak dari itu semua tidak akan terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Inilah makna dari ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah lah yang telah menundukkan laut sehingga bisa dilayari oleh kapal-kapal dan seterusnya. Ya, kalau kita mau lihat misalnya masalah rezeki, ya masalah rezeki, kita lihat mungkin ada 2 orang yang memiliki latar pendidikan yang sama. Kemudian keduanya juga bekerja dengan jam yang sama. Ya, kemudian keduanya juga memiliki ilmu bisnis atau ilmu kerja yang sama. Tapi mengapa kita lihat ternyata di antara mereka ada perbedaan dalam masalah rezeki? Ya, kalau seandainya tidak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya secara logika seharusnya setiap orang yang berusaha pasti akan menghasilkan hal yang sama. Ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ya, kenyataannya tidak seperti itu karena rezeki adalah pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah melibatkan usaha hamba di situ, tapi tetap penentu utamanya adalah ketentuan dan
kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada di antara kita yang memiliki kelapangan harta dan ada pula di antara manusia yang tidak memiliki hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan pembagian rezeki ini. Ya. Dalam banyak ayatnya Allah mengatakan yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi siapapun yang Dia kehendaki dan menyempitkannya atau mencukupkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi apabila tidak ada peran dari Allah Subhanahu wa taala di sini, seharusnya semua orang yang berusaha akan meraih hal yang sama. Jadi itu logikanya Pak Saleh. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang di luar nalar manusia yang merupakan ketentuan dari Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya laut. Ya. Bagaimana ya mungkin manusia menjalankan kapal-kapal tersebut dengan teknologi mereka, dengan usaha mereka. Tapi apa yang menjadikan laut tersebut ya tunduk bisa dilayari oleh mereka? Siapa yang pertama kali mengajarkan kepada manusia untuk membuat kapal? Ya, siapa yang pertama kali mengajarkan kepada manusia untuk membuat api dari ranting-ranting yang kering? Ya, kita mungkin sekarang melihat kapal sudah modern, tapi di zaman dahulu awal kali manusia ini ada, bagaimana bisa mereka berpikir sehingga menjadikan kayu ini bisa mereka rangkai seperti itu, mereka bangun menjadi sebuah perahu, kemudian mereka berlayar di atasnya, di atas lautan. Ya, kemudian poin yang berikutnya, siapa yang menundukkan lautan ini sehingga tidak menelan habis kapal-kapal tersebut? Ya, ini semuanya adalah anugerah dan faktor dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Bukan berarti tidak ada usaha manusia sedikit pun di situ. Ya, tidak. Tapi bagaimanapun usaha manusia, ya, apabila dia tidak diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan menghasilkan apapun. Ya, itulah makna dari tawakal. Ya. Oleh karenanya ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ini saya membawa seekor unta, apakah saya ikat? Apakah saya biarkan begitu saja dengan bertawakal kepada Allah? Ya, apakah unta ini saya biarkan begitu saja lepas dengan bertawakal kepada Allah yang akan menjaganya? Baru kata Rasulullah SAW, bukan begitu yang namanya tawakal. Tawakal itu kamu ikat unta itu, terus kamu tawakal. Kita lihat semua orang mungkin mengunci pintunya. Ya, semua orang memberikan keamanan khusus pada kendaraannya. Tapi ada di antara mereka yang kendaraannya berhasil dicuri oleh orang, ada yang tidak. Ya, padahal keduanya usahanya sama. Ya, jadi ini semua adalah faktor kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah apabila seorang memahami makna-makna ini dengan mengatakan tidak perlu manusia itu berusaha atau tidak ada andil manusia sedikit pun. Ada andil manusia, tetapi semuanya tentunya di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan juga ilham dan taufik darinya. Adapun pertanyaan yang kedua, merasakan koneksi dari Allah Subhanahu wa taala ini, wallahu a'lam, ana tidak tahu jawaban persisnya. Ya, tapi yang jelas hal ini adalah perkara yang gaib ya. Perkara yang gaib yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengimani bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjawab ayat per ayat yang kita baca. Ya, seperti itu. Ya, adapun untuk merasakannya secara persis, ya, saya tidak tahu bagaimana. Yang jelas kita harus menghadirkan hati tentunya ketika berdoa. Ya, semakin kita menghadirkan hati kita, maka kita akan semakin merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ya, Allah taala alam, mungkin itu saja jawaban. Sorry. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, dikarenakan sudah sangat mendekati waktu maghrib di Jakarta khususnya, mungkin sekaligus sebagai penutup dari kajian kali ini Ustadz, mohon sekiranya apabila bisa diberikan intisari kepada kami dari apa yang disampaikan sore hari ini Ustadz. Ya, kalau bagi saya pribadi sebenarnya yang paling berkesan dari apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tercermin terhadap bagaimana
sikap kita dalam menghadapi musibah. Saya sendiri merasakan bahwasanya hal ini mungkin masih sulit untuk kita terapkan. Ya, bagaimana seharusnya seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman bahwasanya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, ya tentunya dia akan melihat semua musibah ini sebagai ketentuan Allah yang tidak seharusnya dibenci atau disesali, ya, atau diratapi dan seterusnya. Ya, mungkin kesedihan itu wajar, ya, tapi seorang hamba yang benar-benar menghambakan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan memandang ini semua sebagai jalan takdir dari Allah yang telah Allah tentukan, dan semuanya ini akan fana, ya, suatu saat. Semuanya ini bersifat fana dan akan sirna suatu saat. Yang penting adalah bagaimana dia dalam menyikapi musibah tersebut, ya, dan bagaimana dia membuktikan keimanannya, ya, membuktikan keimanannya dengan menghadapi musibah tersebut sesuai dengan tuntunan syariat, ya, sebagaimana yang kita baca dari kisah-kisah para salaf dalam menyikapi musibah yang menimpa mereka. Bahkan sebagian mereka sampai pada level khawatir apabila tidak ada sedikit pun musibah yang menimpa mereka. Ya, mereka khawatir apabila seluruh amal kebaikan mereka di dunia, ya, dibalas dengan kontan oleh Allah di dunia dan tidak tersisa di akhirat nanti kecuali hanya dosa-dosanya saja. Jadi pandangan lain tentang musibah ini penting untuk kita ingat selalu, ya, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam golongan orang-orang yang membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin beriman akan adanya Allah, beriman akan nama-nama dan sifat-sifat Allah mungkin sudah sering kita dengar dan sudah kita ketahui, tapi masalah takdir ini ya mungkin yang masih berat bagi sebagian besar dari kita. Ya, jadi gini, keimanan terhadap takdir ini harus kita terus perbaharui, ya, agar kita menjadi manusia yang ridha sepenuhnya akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jazakumullah khair. Ana ucapkan kepada Pak Rama dan juga kepada teman-teman yang hadir pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Silahkan ditutup Pak Rama. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati ilmu dan usia Ustaz, dan juga semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan seluruh orang yang Ustaz cintai. Anda juga ucapkan syukur jazakumullah khairan buat teman-teman semua yang hadir di Zoom ataupun juga di Clubhouse. Sekali lagi